A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin jemaah sekalian, menyambung kembali apa yang kita sampaikan di pengajian ba'da maghrib. Jadi di sana ayat yang kita sampaikan adalah firman Allah billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah thumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wa la adha lahum ajrum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Nah, jadi ayat ini adalah sambungan daripada ayat sebelumnya, yang di ayat sebelumnya Allah di sana mengatakan mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Jadi Allah mengatakan bahwa siapa yang berinfak di jalan Allah, maka Allah akan membalas ataupun Allah akan memberi ganjaran kepada orang yang berinfak tersebut, satu dibalas dengan 700. Kira-kira demikian. Nah, lalu kemudian di ayat selanjutnya Allah mengatakan bahwa balasan 700 itu akan didapat ketika orang yang menginfakkan hartanya itu la yutbi'una ma anfaqu manna wala adha. Jadi orang tersebut saat dia memberikan harta tersebut, dia tidak mengiringi perbuatannya itu dengan mannan dan juga bukan dengan adha. Artinya dia tidak berinfak, lalu kemudian setelah dia berinfak, dia mengungkit-ungkit infaknya. Dia membuat orang yang dia berikan itu justru tersakiti. Nah, kalau dia tidak melakukan itu, baru kemudian orang ini berhak mendapatkan ganjaran seperti yang disebutkan pada ayat sebelumnya, yaitu 700 kali lipat. Dan tentu di sana ada beberapa hal-hal lain, tapi di sini Allah menyebutkan dua hal ini. Nah, para hadirin yang berbahagia, nah, di sana ada satu hadis Nabi, dan bahkan ada banyak riwayat dalam redaksi yang sedikit berbeda. Nabi di sana mengatakan la yadkhulul jannata, jadi tidak masuk ke dalam surga. Aqun, kata Nabi. Aq ini adalah orang yang, ataupun di hadis yang lain Nabi katakan aqul liwalidayhi, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Jadi durhaka di sini salah satunya, kata para ulama, bukan hanya menzalimi orang tua dalam pengertian dia mengkasari orang tuanya, tetapi para ulama juga mengatakan orang-orang yang tidak menunaikan hak-hak orang tua, termasuk tidak menafkahinya pada saat dia membutuhkan, atau misalnya orang tua tidak didahulukan ke atas istri dan anak-anaknya. Nah, ini kata para ulama masuk dalam kategori al-aq liwalidayhi, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Karena orang tua ini, apapun para hadirin, ketika kita sudah punya istri dan anak, dan ketika mereka butuh nafkah daripada kita, nah mereka ini adalah orang yang lebih dahulu diutamakan. Jadi Allah mengatakan dalam beberapa ayat, misalnya di sana dikatakan yas'alunaka ma yunfiqun qul ma anfaqtum min khair falil walidain, baru kemudian wal aqrabin. Allah mengatakan infak itu yang pertama itu kepada kedua orang tua, baru setelah itu kepada al aqrabin, orang yang dekat dengan kamu. Siapa al aqrabin di sini? Anak, istri. Ini aqrab. Tapi sebelum al aqrab ini, sebelum orang yang dekat dengan kamu, siapa dulu? Orang tua. Nah, ini oleh sebagian ulama mengatakan orang yang tidak menunaikan hak orang tua, nah salah satunya adalah hak nafkah itu, dan tidak mendahulukan orang tua ke atas yang lain, nah ini masuk dalam kategori al-aqu liwalidayhi, ataupun orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Nah, kemudian selanjutnya Nabi mengatakan wala mannan, kata Nabi. Nah, mannan ini yang disebutkan dalam ayat tadi. Jadi orang yang mengungkit-ungkit pemberian setelah dia memberi,
Dan sambungannya hadis ini, dan ini kita tidak jelaskan. Di situ Nabi mengatakan, wala mudminu khamrin wala mukadzib bil qadar. Jadi, dan Allah tidak memasukkan juga ke dalam neraka orang yang candu ya, terhadap khamar, narkoba kalau pada hari ini ya. Dan orang yang mendustai qadar. Nah, nanti para ulama memberi penjelasan tentang hadis ini, apa maksud tidak masuk ke dalam surga. Nah, di sana setidaknya ada dua penjelasan. Nah, yang pertama ulama mengatakan maksud tidak masuk ke dalam surga di sini adalah orang-orang yang menganggap benar perbuatan itu, ataupun orang-orang yang tidak memandang haram perbuatan tersebut. Ya, orang-orang yang dia tahu bahwa perbuatan itu tidak dibolehkan, tapi dia dengan sengaja memang melakukan perbuatan tersebut. Nah, orang ini dikatakan orang-orang yang, kalau dalam bahasa lain, ini orang yang menghalalkan apa yang Allah haramkan. Nah, jadi ini orang yang merubah aturan Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang seperti ini dipandang kafir dengan perbuatannya, dan itu yang menyebabkan dia tidak masuk ke dalam surga. Atau kata para ulama, tidak masuk ke dalam surga di hadis ini, atau nanti ada beberapa riwayat yang semisal itu, dia tidak masuk memang dalam pengertian dia harus singgah dulu di neraka, itu maksudnya. Jadi dia dihukum dengan perbuatannya tersebut, walaupun pada akhirnya dia dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala Allah mengampuninya dan kemudian dia dimasukkan ke dalam surga. Tapi pada mulanya dia tidak masuk. La yadkhulunal jannata dukhulun awwaliyan, kata para ulama. Jadi dia tidak, karena ada hukuman yang dia harus dia harus didapatkan. Nah, para hadirin berbahagia, apa yang ingin kita sampaikan melalui ayat tadi dan juga hadis yang barusan kita sampaikan tentang orang yang mengungkit-ungkit. Nah, yang pertama para hadirin berbahagia, ternyata ketika Allah menjanjikan satu pahala kepada kita, lalu kemudian kita tidak menyempurnakan syarat, itu bukan hanya tidak mendapatkan pahala ternyata. Kan ayat tadi mengatakan, siapa yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, Allah akan memberikan kepadanya 700 balasan. Jadi Allah katakan, mathalul ladzina yunfiquna fi sabilillah tsumma la yutbi'una ma anfaqu manna wa la atahum ajrun 'inda. Jadi banyak sekali pahalanya, ya. Kama thali habbatin ambatas sab'a sanabi fi kulli subalatin mi'atu habbah. Allah katakan sampai 700. Dan Allah katakan ini bagi orang yang tidak la yatbi'una ma anfaqu manna wa la adha. Dan ini bagi orang yang tidak mengiringi perbuatannya dengan perbuatan mannan dan juga tidak dengan adha. Nah, mungkin orang dengan sederhana mengatakan, kalau sekiranya orang tidak mengiringi perbuatannya, orang itu mengiringi perbuatannya dengan mannan dan adha, dia tidak mendapatkan ganjaran. Nah, ternyata tidak demikian para hadirin. Jadi Allah ketika mengatakan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kemudian dia tidak mengikuti ataupun tidak mengiringi perbuatannya dengan mannan dan adha, dia mendapatkan balasan yang besar. Nah, kalau sekiranya tidak mengiringi ataupun dia mengiringi perbuatannya dengan manna dan adha, apakah kemudian dia tidak mendapatkan balasan? Nah, kalau sekiranya begitu sederhana urusannya para hadirin berbahagia. Ya. Jadi orang yang ikhlas memberi dapat pahala besar. Yang mengungkit-ungkit pemberiannya tidak mendapatkan pahala. Sederhana kalau begitu. Ternyata tidak begitu. Ternyata orang yang mengungkit-ungkit bukan cuma tidak dapat pahala, tapi justru dia mendapatkan ancaman neraka. Nah, jadi ini saya kira perlu menjadi perhatian kita para hadirin berbahagia. Ini artinya ada perbuatan yang Allah bukan hanya sekedar menolak perbuatan itu, tapi menghukum orang yang perbuatannya tidak diterima. Jadi ada amalan itu. Jadi nanti ada sambungan ayat ini di depannya. Allah katakan, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kalian batalkan amalan kalian, sedekah kalian itu dengan perbuatan manna dan adha. Jangan batalkan. Kita kan berpikir sederhana, orang memberi lalu kemudian seharusnya dia dapat pahala, lalu kemudian dia batalkan pahala itu, lalu dia tidak dapat pahala, tidak sekedar tidak dapat pahala. Nah, orang sebenarnya, dan ini perbuatannya bukan perbuatan wajib. Orang memberi itu sedekah itu sunat saja.
Orang sembahyang sunat Allahu Akbar lalu di tengah perjalanan dia batalkan. Dia batalkan sembahyangnya. Nah, dalam hal ini oleh sebagian ulama mengatakan bahwa tidak apa-apa. Kamu batalkan sembahyang itu hak kamu. Toh dia sembahyang sunat. Tidak ada masalah. Walaupun nanti sebagian ulama mengatakan dia harus juga disempurnakan. Orang yang membatalkan sembahyang meskipun sunat dia harus mengqadanya. Nah, kalau urusan sembahyang sederhana para hadirin. Don habis sembahyang sunat, lalu kemudian di rakaat pertama misalnya tiba-tiba muncul pikiran apa? Batal sajalah. Sederhana, tidak ada masalah. Atau ada sebagai ulama mengatakan tidak diqadha pun tidak apa-apa, tidak disempurnakan pun tidak masalah. Anda tidak berdosa. Anda berdosa. Tapi ternyata untuk sedekah tidak begitu. Ya, ini kan kita tadinya sembahyang sunat mau dapatkan pahala, tiba-tiba kita tengah jalan kita batalkan. La tubtilu a'malakum, kata Allah secara umum. Jangan kalian batalkan amalan kalian. Kita tidak boleh membatalkan amal. Nah, untuk sembahyang tadi boleh, Pak. Dalam pendapat sebagian ulama, hana upa dan pubat diam-diam. Puasa misalnya besok. Hari ini puasa ini. Tiba-tiba misalnya berubah pikiran, hana mangat perut lun. Yang hana mangat perutnya kalau sekiranya pun kita tahan sampai sore tidak ada masalah. Ataupun mungkin apalah gitu kan. Tiba-tiba pingin saja makan sesuatu, ya sudah anda apa. Silahkan dalam pendapat sebagian para ulama, silahkan saja anda batalkan. Hana upa dan pubat. Karenanya perbuatan sunat dan don adalah rajanya dalam masalah itu. Anda mau lanjutkan atau anda tidak lanjutkan. Hana apa? Doh hana mendasyaba Allah Subhanahu wa taala. Karena toh dia perbuatan sunat. Puasa. Perbatil minta amalnya. Tapi di sana Allah katakan la tubtilu a'malakum. Hana apa? Tapi dalam sedekah belum tentu sesederhana kita membatalkan amal dalam masalah sembahyang dan dalam masalah puasa para hadirin. Dan Allah ingatkan tadi, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kalian batalkan sedekah kalian dengan manna dan adha. Nah, membatalkan sedekah tidak sama dengan ternyata membatalkan. Maksud membatalkan sini membatalkan pahala tadi. Jangan kalian batalkan pahala sedekah kalian, dan ini tidak sama dengan membatalkan pahala salat dan pahala puasa tadi. Nah, kita bicara ini perbuatan sunat gitu ya. Nah, kenapa demikian para hadirin? Dan Allah menyebutkan dan Nabi menyebutkan dalam hadis tadi, ternyata membatalkan pahala sedekah ini bukan hanya sekedar tidak dapat pahala. Kalau sekedar tidak dapat pahala seperti sembahyang sunat dan puasa sunat itu sederhana. Tapi problemnya ternyata para hadirin, dia bukan hanya tidak dapat pahala, tapi justru orang yang membatalkan sedekahnya itu dengan manna dan adza tadi, justru dia mendapatkan ancaman neraka. Nah, pakon, kenapa para hadirin berbahagia? Nah, di sini kita juga belajar. Ini ternyata persoalan hak manusia para hadirin. Nah, ini hak manusia. Jadi hak manusia ini besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis ini mengajarkan kepada kita bagaimana menghargai orang lain sebenarnya. Ketika kita memberi kepada seseorang. Nah, ini tak beri kurang. Jadi pemberian ini asasnya membantu orang. Membantu orang itu asasnya menyenangkan orang lain sebenarnya. Makanya nanti ada hadis Nabi mengatakan man nafsa'u min qurbatan min qurabid dunya naffasallahu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah. Wa may yassara 'ala mu'sirin yassara Allah taala anhu fid dunya wal akhirah. Ini persoalan memberi keringanan kepada orang mukmin para hadirin. Memberi kemudahan kepada orang. Dan bayangkan kita memberi kemudahan kepada orang tetapi kita sakiti hatinya. Apakah dia mendapatkan kemudahan atau justru sakit yang dia dapatkan? Orang ketika berada tangan di bawah para hadirin orang ketika berada tangan di bawah, ketika dia posisinya tangannya di bawah, pada saat dia butuh, itu orang tangan di bawah itu. Ketika tangan di bawahnya, urungnya tengah sakit, dia sedang cacat di situ, dia sedang pincang, dia sedang menderita sebuah itu sedang apa namanya penderitaan psikologis, Pak. Urang menyetengah jaroyubnya, mukanya hana. Jadi dia dalam keadaan posisi bergainingnya lemah sekali di sini. Dia dalam keadaan sedang memalas. Dia dalam keadaan butuh pertolongan. Lalu kemudian kita pun memberi. Tapi kita memberi memang. Tapi dengan pemberian kita itu membuat dia semakin menderita. Takun keji. Tak pegah mana, tak pegah mana. Semakin dia sakit. Semakin gadah ia muka dia. Nah, jadi ini persoalan menyakiti orang mukmin para hadirin. Nah, maka nyoh hadis ini kenapa Allah mengatakan, dan dalam hadis yang lain Nabi menyebutkan thalathah la yanzurullahu ilaihim yaumil qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim, bahkan Nabi katakan ada 3 golongan yang orang tersebut
Allah tidak akan pandang dia nanti pada hari kiamat. Hana kekalan bauranya. Dan Nabi katakan, Allah wala yukallimuhum, Allah tidak akan berbicara dengan orang tersebut. Dan wala yuzakkihim, Allah tidak akan mengampuni dosanya. Walahum azabun alim, dan dia mendapatkan azab yang pedih. Salah satunya siapa? Mannan bima a'ta. Orang yang mengungkit-ungkit pemberian yang dia telah berikan kepada seorang. Jadi ini tidak sederhana. Kenapa? Ini karena persoalan membuat orang lain tersakiti, para hadirin. Jadi menyakiti orang mukminnya rayu ternyata di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi pegat orang mukminnya terasa sakit. Jadi ini yang saya kira dan perlu menjadi perhatian kita bersama, ya. Dan ini hal-hal yang mungkin oleh sebagian orang mungkin hana terbayang. Ya, dia merasa memberi segala macam, tapi dengan lisannya yang dia tidak jaga itu, dia ternyata telah membuat orang lain tersakiti dengan pemberiannya. Dan itu sering, ya, mungkin tanpa kita sadari, kita dengan keluarga barangkali, kan, mungkin ada di antara keluarga di keluarga besar biasanya seperti itu. Dan kita adalah orang yang mungkin diberi sedikit kelapangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita memberi kepada keluarga, dan biasanya memang yang sering ada ceramahnya keluarga, ada orang yang dekat dengan kita. Takun macam-macam dah pegah. Kahek kujuk ke kah, mentau lagi saya kecil, tak ada di. Ya. Urang sakit, Pak. Atau mungkin ada siapa, mungkin kita beri dia, ya, kita sekolahkan dia atau apalah. Lalu kemudian suatu hari dia melakukan hal-hal mungkin yang juga membuat kita tersinggung. Ya. Biasa ada dalam masyarakat, ya. Jadi kita sekolahkan seorang anak, katakan siapalah saudara atau siapa. Lalu ketika dia besar, misalnya dia pun kawin entah di mana, dia tidak beritahukan kepada kita. Kita tersakiti di situ, tersinggung perasaan. Lalu karena tersinggung terungkit apa yang kita berikan dahulu. Ku pelihara dari banyak mirah ke zaman. Ku pusikula, kunyo, kujih, kita ungkit-ungkit pemberian. Yang seperti itu, dan itu sering terjadi dalam masyarakat para hadirin berbahagia. Jadi menyebabkan orang yang pernah mendapatkan kebaikan dari kita itu justru sakit hati, ya, dengan pemberian apa yang pernah kita berikan kepada orang tersebut. Maka saya kira ini harus menjadi perhatian kita bersama para hadirin. Karena persoalannya bukan hanya sekedar batal amal. Nah, menyebabkan amal hilang pahala itu mungkin tidak masalah. Hilang pahala seperti orang yang hari ini misalnya mau puasa, lalu kemudian zuhur nanti dia makan, hilang pahalanya. Kakak hana masalah lah, ada pahala. Tapi ini problemnya bukan hanya persoalan hilang pahala, tapi masalahnya kita tepat turun kiamat. Nah, ini problem. Jadi pada malam neraka. Jadi Allah memberi ancaman, dan ini tidak sederhana ancaman Allah Subhanahu wa taala. Dan biasanya mereka kepegah perbuatan yang diancam dunia dan akhirat, mendapatkan ancaman di akhirat, ini masuk dalam kategori dosa besar. Dan itu tidak mudah, hanya harus taubat. Dan taubat ini menyekamananya biasanya bukan hanya dengan Allah menyerap sakit urang, Pak. Karena ini persoalannya menyakiti orang lain, menyakiti orang mukmin. Jadi taubatnya bukan hanya taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi taubatnya mbak urang yang nak sakitnya. Harus elak maaf mbak urangnya. Karena itu dia yang kita sakiti itu. Ya, jadi ini dua buah dia. Ya, sedekah itu jadi hilang, kemudian terhutang kita dengan orang tersebut. Ya, walakai maaf baurnya. Jadi kalau tadi kita adalah orang yang tangan di atas, nah sekarang kita berada tangan di bawah. Tanya harus memelas maaf dari orang tersebut. Dan harus maafnya hana ibu maaf, dan harus mendapatkan maaf. Kalau sekiranya kita tidak mendapatkan maaf, ya sudah. Harus mendapatkan kerelaan daripada orang tersebut. Jadi saya kira ini para hadirin berbahagia, mudah-mudahan menjadi perhatian kita bersama. Jadi apapun yang kita kerjakan, kecil atau banyak, ya, mudah-mudahan yang kita harapkan daripada Allah Subhanahu wa taala, apa kita kerjakan ini kiranya betul-betul menjadi pemberat timbangan kita pada hari kiamat. Jadi jangan sampai pada hari kiamat itu ketika kita di dunia ini merasa telah mengerjakan ini, mengerjakan itu, ternyata sampai di sana kita tidak mendapatkan apa-apa, justru lebih buruk daripada itu, kita justru mendapatkan hukuman daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti kita datang Bapak-bapak. Jadi tanya sehingga tanya apa Allah dia lagi. Ya Allah, dahulu saya sembahyang. Bapak teman-teman yang lain. Kita datang pada Allah, ya Allah, dahulu saya bertahajud di malam hari. Di mana tahajud saya? Ya Allah, saya dahulu bersedekah. Di mana sedekah saya? Karena kita melihat nanti orang-orang itu diberi pahalanya. Orang yang mendapatkan sedekah nampak, ya, dampak pahalanya. Dia bersama sedekahnya. Orang yang bangun tengah malam kelihatan itu. Dan kita akan datang ketika kita tidak mendapatkan apa-apa, jatahnya kita sudah dapat.
kok sampai sekarang belum dapat? Kita akan datang komplain. Kita akan datang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan meminta itu. Nah, tetapi ternyata ketika kita minta, bukannya justru mendapatkan, tapi sebaliknya justru tanpa diduga, ya, kita justru mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, waliyadzubillah. Jadi saya kira ini para hadirin, kita masih banyak cerita tentang persoalan infak ke depan. Ya, saya kira tidak akan saya habiskan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan Allah memberi kita kesempatan, ya, umur panjang semuanya, kesehatan. Mudah-mudahan kita bisa bertemu dengan beberapa ayat selanjutnya insyaallah. Saya kira cukup sampai di sini. Mudah-mudahan ada faedah dan manfaat, sekedar menyambung apa yang kita sampaikan di pengajian ba'da maghrib. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.